Ku menunggu dirimu. Kita dengerin dulu lagu ini ya, sebelum mulai ke materi yang serius. Berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bila hatiku menanti dirimu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Nggak kerasa ya, kita ada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan aktivitas mudik Lebaran teman-teman diberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran bertemu dengan keluarga tercinta. Nah, sementara itu konsekuensinya kita melakukan perkuliahan secara online asinkronus melalui video pembelajaran YouTube. Ya, setelah sebelumnya kita tuh ngebahas soal apa ya? Pertama tuh soal nama, eh, masih ingat nggak sih nama organisasi, terus identitas, kemudian dan lain sebagainya. Kemarin kita ngobrolin lewat online juga kita ngobrolin soal press release. Nah, itu diingat-ingat ya, karena bakalan jadi bahan kita buat UTS nanti, ujian tengah semester. Nah, setelah itu kita bakalan ngebahas soal literasi digital ya. Karena apa? Karena media saat ini nih ya teman-teman, aku mau cerita sedikit. Media kalau dulu pas zaman aku SMA atau kuliah di tahun 2008 gitu ya, media sumber informasi pertama yang biasa untuk orang akses informasi, promosi, press release dan lain sebagainya adalah melalui media konvensional kayak apa ya? Kayak radio, televisi atau koran. Nah, sekarang bergeser bentuknya konvergensi media. Jadi berubah bentuknya jadi ke media digital. Jadi ketika seorang humas itu pengen menginformasikan sesuatu gitu ya, otomatis kalau ingin jangkauannya lebih luas lagi gitu ya, media konvensional kan sekarang juga jadi berubah gitu ke media digital ya, harus menyesuaikan diri ke media digital. Lebih lanjut teman-teman, kita akan sama-sama simak gitu ya paparan materinya. Udah kelihatan belum sih? Udah kelihatan kayaknya ya, mengenai literasi digital. Nah, jadi sebetulnya literasi digital ini tuh apa sih? Literasi digital adalah kecakapan kita gitu ya, secara digital untuk menggunakan media digital gitu. Kenapa sih hal ini penting? Bakalan dibahas nanti di apa ya? Di sesi-sesi ini gitu ya. Nah, tapi pemaparan kali ini akan dimulai gitu teman-teman dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita tuh harus repot-repot gitu ya? Humas tuh harus repot-repot belajar literasi digital. Literasi itu kan pada dasarnya adalah proses penerimaan, pengolahan, sama penyebarluasan informasi gitu. Kalau dulu konvensional, sekarang digital. Karena tugasnya humas misalnya pada saat membuat press release kan itu tugasnya menerima informasi gitu ya dari kegiatan perusahaan, mengolahnya jadi bentuk berita dan menyebarluaskannya. Kalau dulu ke pers gitu ya, ke press atau pers mungkin ya minta tolong dipublikasiin. Nah, kalau sekarang kan bisa sendiri gitu ya lewat media digital. Tapi literasi digital ini adalah rambu-rambu, teman-teman ya, rambu-rambu atau apa ya, lebih tepatnya saringan si filter gitu ya. Jadi jadi gini nih, banyak banget kan tsunami. Jadi disebutnya tuh orang-orang tuh disebutnya tuh sekarang tuh disebutnya tsunami informasi. Wah, jadi tumpah ruahnya informasi masuk ke dalam diri kita gitu ya. Ya salah satunya melalui media digital hingga pada akhirnya kita tuh bingung gitu ya. Sebenarnya mana sih berita yang benar atau enggak, yang hoax atau enggak gitu. Nah, fungsinya literasi digital itu untuk menyaring teman-teman. Baiknya kita nyebarin berita apa atau konten apa, ngeproduksi konten apa, ngolahnya gimana, dan bagaimana cara menyebarluaskannya dengan baik. Tapi sebelum itu, aku pengen tanya dulu, kenapa sih kita butuh kelas ini? Aku pengen cerita dulu nih. Aku kan ibu dari 3 anak ya, teman-teman. Anak aku hobinya sebelum tidur tuh kayak storytelling gitu ya, kayak ngedongeng gitu. Boleh dong aku ngedongeng gitu ya. Jadi dulu teman-teman, kalaupun di
persilahkan ngedongeng gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih hewan tertinggi di dunia itu apa gitu ya? Pasti semua orang jawabnya karena dinosaurus sudah punah gitu ya. Pasti yang tinggi itu giraffe gitu ya. Jerapah. Anak saya selalu bilang giraffe bunda giraffe gitu. Nah ternyata konon zaman dahulu kala jerapah atau giraffe ini memiliki siap. Mohon kenapa? Yes ya. Maaf ya teman-teman, ada ini, ada gangguan. Soalnya aku lagi di kantor ini. Nah, jerapah itu ternyata hewan yang kita kenal sebagai hewan berleher panjang. Itu ternyata dulunya hewan berleher pendek. Karena apa? Karena sumber makanan yang ada di atas tanah itu masih banyak gitu ya. Hingga pada akhirnya zaman mulai berubah gitu ya. Untuk bisa apa ya? Untuk bisa bertahan hidup, si jerapah itu harus menyesuaikan diri dengan melakukan apa? Dengan melakukan evolusi. Evolusi itu apa sih? Perubahan secara perlahan-lahan gitu ya. Pada akhirnya itu apa ya? Teori apa ya? Asumsi dari teori evolusi karyanya Charles Darwin. Nah, di luar daripada benar atau enggaknya Charles Darwin gitu ya, atau pro dan kontranya pemikiran beliau, karena namanya juga asumsi. Asumsi cuma pendapat gitu ya, cuma opini, belum tentu jelas kebenarannya. Cuma teori belum jadi hukum kan gitu ya. Jadi bisa jadi salah gitu. Tapi di luar dari benar atau salah, apa yang dikatakan sama Charles Darwin tuh aku tuh sepakat gitu ya, karena Darwin pernah bilang kayak gini, yang mampu bertahan hidup gitu ya. Contoh kasusnya si jerapah tadi, bukanlah mereka yang paling kuat, bukan. Kalaupun misalkan si dinosaurus ada seperti pencitraan yang di apa ya, yang direka oleh para ilmuwan kan itu juga cuma dugaan ya bentuknya dinosaurus kayak gitu berdasarkan fosil bisa jadi salah gitu ya. Kalaupun ada dinosaurus, buktinya orang apa makhluk terkuat misalkan Tyrannosaurus misalkan ya karena pemangsa di puncak gitu ya, buktinya ini punah gitu ya. Jadi yang mampu bertahan hidup bukanlah mereka yang paling kuat, bukan, bukan mereka yang paling pintar, bukan, tapi adalah mereka yang paling responsif atau adaptif terhadap perubahan. Wah, ngeri banget. Aku kalau ngomongin quote ini selalu merinding karena apa? Karena kita lebih gila lagi teman-teman. Darwin aja udah ngomongin kayak gitu soal teori evolusi perubahan secara lambat. Apalagi yang kita lakukan sekarang. Yang kita alami sekarang adalah revolusi. Revolusi itu adalah perubahan secara cepat. Bukan cuma yang pertama, teman-teman, tapi yang keempat. Wah, orang-orang selalu bilang revolusi industri 4.0. Ya, benar nggak sih? Ya, benar gitu ya. Jadi kalau ngulik sejarah sebelumnya, teman-teman gitu ya. Revolusi industri pertama tuh lahir pada bukan tanggal ya, pada abad ke-18, di mana dulunya gitu ya, abad ke-15, 16, 17, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu menggunakan tenaga dirinya gitu ya, ngebajak dan pakai bantuan hewan, kayak ngebajak sawah, pakai kerbau gitu ya, kayak memproduksi makanan pakai tangan, ngebikin baju dijahit sendiri dan lain sebagainya hingga pada akhirnya di abad ke-18 ada nih seseorang yang smart gitu ya, pintar namanya Johannes Gutenberg gitu ya. Dia menciptakan mesin uap. Nah, pada akhirnya ada sumber energi atau tenaga alternatif nih dibanding manusia dan hewan yaitu apa? Mesin gitu ya, mesin uap tadi. Ya pada akhirnya produksi jadi meningkat gitu ya. Kemudian apalagi ya? Ekonomi jadi apa ya? Jadi jadi lebih tinggi gitu ya. Tapi di revolusi industri yang pertama ini masih menganggap manusia tuh sebagai komoditi gitu ya, hingga pada akhirnya mereka dipaksa terus kerja hingga akhirnya burnout kan. Burnout tuh kelelahan fisik, mental, emosional, spiritual, pokoknya lelah segala macam hingga pada akhirnya apa jam kerja yang begitu tinggi nurunin produktivitas. Nah, pada akhirnya di zaman itu diambil nih kebijakan gitu ya. Sehari 24 jam tuh dibagi tiga katanya ya. 8 jam buat apa? Buat kerja, 8 jam buat me time atau self healing atau self love, ketemu sama orang terkasih sama keluarga atau bersenang-senang gitu ya. Untuk entertain, nah 8 jam lagi untuk istirahat. Nah, itu alasan kenapa adanya office hour dari 8 to 5 gitu ya atau 8 to 4 gitu ya,
AM to 4 PM, dari jam 8 pagi sampai 16 sore gitu. Dasarnya itu jadi 8 jam buat kerja, 8 jam buat bersenang-senang gitu ya, termasuk ketemu sama keluarga, nonton, main gitu ya. 8 jam lagi untuk istirahat. Sebetulnya sebenarnya berdasarkan, ada yang bilang 8 jam buat tidur, ada juga yang bilang oh ternyata cuma 5 jam aja aku cukup kok. Proses rejunifikasi itu apa ya, proses ngembaliin apa ya, vitalitas tubuh gitu katanya, dari jam 10 sampai jam 3 pagi gitu. Makanya kenapa sholat tahajud adanya di jam 3 pagi, karena proses rejunifikasinya udah selesai gitu ya. Kayak sel ganti ke sel yang baru, darah ganti yang baru, oksigen yang ada di dalam tubuh kita ganti yang baru. Makanya kalau kita gadang, kenapa sih besoknya jadi lemes atau engap? Yaitu kita masih pakai darah yang lama, sel yang kemarin, oksigen yang kemarin gitu. Jadi ngelebar kemana-mana ya. Lanjut lagi. Nah, nggak cukup sampai di situ aja, teman-teman gitu ya. Kemudian ada lah gitu ya, revolusi industri yang kedua gitu ya. Kalau nggak salah yang kedua dan ketiga. Nah, di sini mulai nih ada automatisasi gitu ya. Dengan apa? Diciptakanlah di revolusi yang ketiga tuh ada komputer, teman-teman ya. Pada akhirnya mulai nih bergeser, peran manusia digantikan sama komputer begitu ya. Nggak cukup sampai di situ, teman-teman, gitu ya. Kita juga dihadapkan sama today revolusi industri 4.0 atau yang keempat, di mana segala aktivitas kita terhubung sama IoT. IoT itu apa? Internet of Things gitu ya. Contohnya apa? Contohnya gini ya, prosesnya nih ya, prosesnya. Konteks menabung aja ya. Kalau dulu mungkin di revolusi yang pertama sama kedua, kita kalau nabung itu harus datang ke bank, harus ngambil nomor antrian, kemudian harus ngantri, harus ketemu teller. Nah, itu bisa jadi revolusi industri yang ke satu, kedua, atau sampai ketiga gitu ya. Nah, kemudian di revolusi industri yang ketiga, peran teller udah tergeser lagi nih sama mesin ATM buat ngambil atau transaksi nyetor uang, kan ada setoran tunai kan sama pengambilan tunai. Sekarang udah digantiin sama ATM atau anjungan tunai mandiri. Nah, mandiri di sini maksudnya ya nggak harus dilayanin. Lo kalau mau ngambil apa, uang sama nyetorin uang ya pakai aja nih mesin gitu ya. Itu revolusi industri yang ketiga gitu ya. Peran si teller tuh digantiin nih sama ATM, mesin ATM. Nah, guys, cukup sampai di situ aja. Sekarang saya hampir nggak pernah loh, teman-teman gitu ya, pergi ke ATM buat ngambil uang atau transaksi atau transfer. Karena apa? Karena ada di handphone saya gitu ya. Jadi saya punya aplikasi mobile banking sendiri yang masing-masing apa bank udah punya sendiri kan gitu ya. Jadi kalau untuk transfer ya tinggal klik aja gitu ya. Jadi pada akhirnya berapa ya, berrevolusi, perubahannya cepet banget gitu ya. Bahkan saya jadi ingat Telkom nih ya, perusahaan besar gitu ya, telekomunikasi paling besar di Indonesia, BUMN tuh bilangnya, jargonnya kayak gini, the world in your hand. Dunia itu pada akhirnya ada di genggaman tangan kita loh, teman-teman. Kita mau ngapain sih? Kita mau apa ya? Mau makan, klik, misalkan GoFood gitu ya. Pengen jalan-jalan ada Gojek. Kemudian pengen pesen sayuran pun gitu ya. Pengen pesen sayuran buat dimasak, pakai klik di handphone. Pengen nyari hiburan, klik ada di Netflix gitu ya. Sampai cari informasi, ya udah sekarang udah nggak ada lagi. Maksudnya perpustakaan konvensional juga udah jarang didatengin, karena untuk bikin skripsi tinggal cari jurnal gitu ya di Google Scholar misalkan. Terus apa ya yang paling ekstrim? Nah, untuk cari jodoh aja, wah nggak perlu repot-repot macomblang gitu. Sekarang ada aplikasi, ya aplikasi yang positif, ada yang negatif, misalkan kayak Tinder gitu ya. Terus apa lagi ya? Dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita ya ini ada di dunia digital gitu ya, di revolusi industri keempat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, selaku manusia, kita juga harus melakukan revolusi, teman-teman gitu ya. Revolusinya ada di mana? Ternyata kita ada di tingkatan kelima. Handphonenya aja, the world in your hand, artinya gadget. Gadget kita aja udah jadi gadget yang smart ya. Smartphone, smart apa lagi? Smart TV ada kan, TV-nya apa ya? Jadi smartphone itu mengalihkan semua apa ya, semua perangkat cerdas yang ada di komputer ke handphone kita. Sekarang TV juga kayak gitu, lebih edun lagi.
Rumah sekarang, wah udah gembar-gembor banget gitu ya. Rumah tuh disebutnya smart home gitu ya. Bisa nyala sendiri lampunya, gordennya bisa ngebuka sendiri, AC-nya bisa nyala sendiri. Bahkan ada virtual assistant gitu ya. Kayak di laptop aja, misalkan merek Lenovo gitu ya. Misalkan kita tinggal panggil aja gitu. Misalkan namanya apa ya? Montana, misalkan please gitu ya, call daddy, misalkan ya udah call sendiri gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi dulu kenapa sih kita tuh ada di, ya kan handphonenya aja udah smart. Nah, kita selaku people-nya, masyarakatnya juga disebutnya super smart society. Nah, jadi kenapa? Jadi dulu bayangin ya, jadi dulu manusia itu ceritanya berdasarkan teori revolusi sosial, manusia tuh untuk bertahan hidup dia katakanlah manusia purba juga ada gitu. Kita juga kan nggak tahu kalau berdasarkan agama yang kita anut dan percaya manusia pertama itu kan adalah Nabi Adam gitu ya. Tapi kalaupun gitu ya namanya juga ini teori ya, revolusi sosial bisa jadi salah. Tapi berdasarkan teori revolusi sosial gitu ya, manusia itu kan pertamanya manusia purba gitu ya. Dia bertahan hidup dengan cara apa? Nomaden gitu ya. Pindah dari gua ke gua. Kenapa sih mereka pindah? Karena mereka belum tahu caranya bertahan hidup. Yang mereka bisa lakukan adalah bertahan hidup dengan cara berburu atau mencari makanan. Ketika sumber makanan di tempat itu habis, akhirnya mereka pindah lagi ke goa lain. Nah, makanya nomaden disebutnya atau berpindah-pindah gitu ya. Hingga pada akhirnya mereka capek kali ya berpindah-pindah terus. Mereka akhirnya mikir nih apa mengoptimalkan kemampuan kognitifnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan revolusi sosial yang pertama. Nah, mereka jadi hunting society atau masyarakat pemburu. Nah, jadi dia apa sih di sini gitu ya. Dia wah udah capek nih gitu ya nomaden terus gitu ya. Akhirnya di revolusi sosial yang pertama mereka pindah gitu. Mereka capek nih gitu ya berburu terus. Mereka pengen juga dong gitu stay di tempat udah nyaman nih. Misalkan di daerah puncak gitu ya. Di daerah puncak udah nyaman nih. Kita pengen tetap stay di sini karena udaranya sejuk, buahnya enak, binatang buasnya sedikit gitu. Kita pengen tetap stay di sini. Pada akhirnya mereka apa ya menciptakan tuh apa alat-alat kayak pisau, mungkin cangkul hingga pada akhirnya mereka disebut agrarian society atau masyarakat petani. Nah, mereka mulai nih ketika misalkan ubinya habis ya udah mereka tanam sendiri gitu. Hingga pada akhirnya zaman makin berubah, teknologi sudah ditemukan gitu ya. Ditemukan apa sih? Di ini kan lah apa berpindah lagi jadi apa society 3.0 gitu ya, atau revolusi sosial yang ketiga masyarakat industri ketemu ketika ditemukan mesin uap, listrik pertama kali dan lain sebagainya. Nggak sampai di situ. Di revolusi sosial yang keempat kita tuh disebut sebagai information society karena kalau dulu teman-teman gitu ya yang dianggap benda paling berharga tuh dulu tuh adalah emas, teman-teman. Karena emas tuh dia jago apa ya melawan inflasi gitu ya. Kayak gini nih, kalau kita nyimpen uang dalam bentuk uang pecahan uang gitu ya. Kayak misalkan sekarang 100.000, wah lumayan berharga kan 100.000 sekarang bisa misalkan beli 10 mangkuk bakso. Tapi 10 tahun lagi bisa jadi 100.000 itu nilainya tetap 100.000. Nilai apa ya? Nilai nominalnya tetap 100.000 tapi value-nya jadi turun karena ada inflasi gitu ya. Jadi 100.000 cuma cukup untuk satu mangkuk bakso gitu misalkan. Kok jadi ke bakso ya pada lagi puasa. Nah, nah kalau dulu dianggap berharga tuh emas karena apa? Emas tuh stabil, nilainya terus naik gitu. Nah, seiring berkembangan zaman gitu ya, yang dianggap berharga lagi apa adalah oil gitu ya. Oil itu apa sih? Minyak gitu ya. Karena sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui tapi dibutuhin banyak orang gitu. Makanya kenapa Arab, Dubai jadi negara yang kaya raya karena mereka punya oil gitu ya. Nah, kalau sekarang, nah di era revolusi sosial yang keempat, bukan lagi oil, teman-teman, tapi informasi yang berharga. Mereka yang menguasai informasi berarti mereka yang bisa menguasai dunia gitu. Nah, nggak cukup sampai di situ, teman-teman. Kita juga pada akhirnya sekarang menggunakan perangkat yang smart gitu ya. Eh,
ini tuh digagas revolusi sosial yang kelima tuh oleh orang-orang Jepang, teman-teman, di tahun 2020 di apa ya di The World Economic Forum. Itu forum ekonomi paling bergengsi di dunia. Di situ para pimpinan-pimpinan apa yang mengendalikan ekonomi gitu ya pada kumpul di situ dan merumuskan ke depannya mau kayak gimana. Nah, Jepang tuh usul gitu tuh harus jadi super smart society atau society 5.0 gitu. Karena apa? Karena sekarang kan itu ya teknologi itu punya dua efek apa ya dua dua belah mata pisau, ada yang positif ada yang negatif. Nah jadi smart di sini maksudnya kita harus bijaksana mempergunakan teknologi gitu ya. Biar apa? Biar teknologi ada untuk bisa mendukung kesejahteraan manusia karena bisa jadi si teknologi ini juga malah membunuh gitu ya. Bahkan salah satu ahli di Amerika tuh bilang kita tuh ada di zona mabuk teknologi katanya tuh ya. Jadi teknologi berkembang dengan cepat, tapi kitanya sendiri selaku individu belum siap nih gitu ya. Kemampuan literasi digitalnya belum ajak, nah makanya kita jadi mabok gitu sama teknologi. Kita apa? Kita seneng tapi juga takut. Salah satu hal negatif dari teknologi apa ya? Yang paling kentara aja ya, kecanduan apa game online gitu ya. Bahkan di Cianjur tuh unik banget ada sampai satu pesantren, sorry di Garut. Saya ngebimbing mahasiswa gitu ya di Garut tuh ada sampai pesantren khusus untuk yang kecanduan game online. Itu pesantren melalui pendekatan agama. Ada juga mungkin yang melalui pendekatan psikologi untuk pemulihannya itu yang paling simpel. Belum lagi nanti kita kita bahas ya ada cybercrime, kejahatan di dunia cyber mulai dari doxing, mulai dari cyberbullying, body shaming, KGBO, kekerasan gender berbasis online, apalagi ya, phishing, pencurian data pribadi yang merugikan pengguna, hacking, udah banyak lagi tuh yang ekstrim-ekstrim, bukan cuma merugikan secara moral, tapi juga merugikan secara material. Nah, maka dari itu, kelas ini tuh penting banget, teman-teman, karena kata si Richard W. Riley, dia tuh apa sih? eh, s- eh, US United States Secretary of Education kayak sekretaris Kementerian apa ya Education itu apa sih? Kementerian Pendidikannya di US gitu ya. Dia bilang kayak gini, hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta. Nah, jadi teman-teman tuh sebenarnya harus apa ya? Agak deg-degan sih gitu ya karena kita tuh nih kayak misalkan kayak para pengajar, para guru, para dosen, kita tuh harus menyiapkan para siswa dan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta, benar nggak sih? Kayak dulu mana ada pekerjaan profesi konten kreator, sekarang buktinya ada influencer, YouTuber gitu ya, bahkan media sosial spesialis. Nah, kan kalau dulu nggak kebayang gitu ya. Kalau sekarang ada memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan karena kan cepat gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui gitu. Wah, ini tantangannya besar sekali bagi pengelola pendidikan gitu ya. Baik itu para kepala sekolah maupun misalkan para pengelola pendidikan seperti saya. Wah, kita harus nyiapin kurikulum yang biar si anak tuh bisa settle ya pada tadi kata quote Darwin, yang mampu bertahan hidup bukanlah yang cuma orangnya kuat doang, nggak cukup, pinter juga nggak cukup, tapi adalah mereka yang paling responsif atau adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, apalagi ke depan gitu ya tahun 2045 digadang-gadang Indonesia bakalan jadi apa ya negara adidaya semisal setara dengan Amerika dan Cina gitu karena apa di sana adalah memperingati 100 tahun Indonesia merdeka berarti 2045 digadang-gadang akan menjadi apa ya masa keemasan Indonesia karena di sana angkatan jumlah angkatan produktif tuh 2030-an juga udah diprediksi gitu ya bakalan jadi yang paling bagus gitu ya, di mana angkatan produktif tuh jumlahnya bakalan lebih besar dibanding angkatan yang sebelum sama sesudahnya. Contoh, yang namanya pemuda itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu adalah usia 16 sampai dengan 30 tahun gitu ya, yang paling produktif gitu ya, yang bakalan jadi pemimpin di situ, yang jadi pengajar profesional pada di situ gitu. Nah, nanti katanya diprediksi tahun 2030 jumlah generasi produktif Indonesia itu bakalan lebih banyak dibanding angkatan sebelum itu berarti 0 sampai dengan 15 tahun sama dengan angkatan sesudahnya para lansia gitu ya 40 sampai dengan sekian tahun gitu. Nah, apa pada akhirnya yang harus disiapkan bagi mereka? Nah, ini teman-teman.
empat pilar literasi digital gitu ya. Nah, yang kita hari ini tadi baru mukodimahnya teman-teman, baru pendahuluannya. Tapi yang akan kita pelajari saat ini adalah empat pilar literasi digital. Kayak rumah nih teman-teman. Kalau nggak ada pilarnya, kira-kira pilar penyangganya, kira-kira apa yang akan terjadi di apa ya? Pada rumah tersebut pasti ambruk dong gitu ya. Nah, begitupun dengan aktivitas kita di dunia maya gitu ya. Karena apa? Karena jumlah pengguna internet tuh gede banget. 210 juta orang atau 77,02% masyarakat Indonesia di tahun 2023 sudah menggunakan internet. 210 juta orang dengan durasi yang juga cukup tinggi gitu ya. 8,5 jam sehari masyarakat Indonesia khususnya remaja menggunakan internet. Artinya sepertiga kehidupan mereka dihabiskan gitu ya menggunakan internet. Berarti apa pada akhirnya internet ini jadi dunia nyata kedua. Bangun tidurku terus apa? Mandi bener, mandi, baca doa bener, baca doa. Biasanya cek WA bener gak sih gitu ya. Pada akhirnya jadi dunia nyata kedua. Kita banyak transaksi, aktivitas bisnis, pendidikan, sosial, ekonomi juga di media digital. Nah makanya harus dipagerin dengan apa? Literasi digital. Nah literasi digital ada empat penyangganya teman-teman yang akan kita pelajari hari ini, yakni digital skill atau kecakapan digital, digital safety atau keamanan digital, digital ethic atau etika digital, dan digital culture atau budaya digital. Ini adalah empat pilar literasi digital yang dititipkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk bisa ngejaga ini para netizen Indonesia biar tetap bebas berselancar di dunia maya tapi juga aman. Nah, selain itu, kita selaku mahasiswa, teman-teman juga dituntut loh gitu ya. Kira-kira keterampilan apa sih yang harus teman-teman ciptakan di masa depan biar tetap bisa survive, biar bisa tetap bertahan, biar bisa punya kemampuan resilient, tahan banting. Nah, karena kan sekarang, sorry to say ya, generasi Z tuh ya termasuk saya mungkin ya generasi milenial tuh kalau sama generasi X atau baby boomer tuh suka dibilangin kayak gini ah mental tempe katanya. Prof. Renal Kasali juga bilang kalau generasi kita tuh disebut dengan strawberry generation. Katanya strawberry generation tuh apa? Strawberry generation tuh kayak buah strawberry kan menarik, cantik, menggiurkan, menggairahkan. Tapi ketika dikasih benturan jatuh, apa yang terjadi sama strawberry tersebut? Yang terjadi sama strawberry tersebut hancur. Nah, begitupun dengan kekuatan mental generasi Z, katanya gitu. Bentar-bentar healing, bentar-bentar work-life balance, bentar-bentar self-reward. Karena apa? Kenapa ketahanan mental itu tidak apa ya, tidak berada kokoh gitu ya? Karena Gen Z ini sudah dihadapkan pada saat mereka lahir bersinggungan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu ya. Untuk mencari informasi dan kesenangan ya udah tinggal klik the word in your hand gitu ya, gampang banget ya. Ada juga yang nyebutnya generasi instan ya, semuanya kan instan gitu. Beda lagi sama generasi yang dulu-dulu mereka tuh berprosesnya untuk mencari kesenangan itu lama banget. Contoh aja ya, kayak saya gitu, saya lahir tahun 1991 gitu ya, yang notabene ada di gen milenial atau Y gitu ya. Pada saat saya SD dulu gitu ya, untuk mencari kesenangan gitu ya, saya harus nunggu seminggu sekali gitu ya. Karena waktu itu film kartun adanya tiap hari Minggu jam 8 pagi di RCTI namanya Doraemon. Nah, untuk mendapatkan episode selanjutnya, saya harus menahan diri saya gitu, harus bersabar gitu ya. Menahan diri, bersabar hingga pada akhirnya ketemu lagi minggu depan. Nah, itu namanya delay pleasure gitu atau menunda kesenangan. Nah, katanya menunda kesenangan ini bisa ngelatih mental. Nah, kalau kalau Gen Z sekarang, apalagi anak-anak saya, Gen Alpha yang belum keprediksi karakternya kayak gimana, mereka tuh mendapatkan kesenangan, kemauannya dengan cara apa sih? Dengan cara apa? Instan, dengan cara mudah hingga pada akhirnya proses delay pleasure itu apa ya? Kesabaran, menahan kesenangan itu tidak terlalui gitu ya. Pada akhirnya mentalnya tidak sekuat atau sekokoh generasi sebelumnya. Itu teorinya gitu ya, kata Prof. Renal Kasali gitu. Nah, pada akhirnya apa sih yang
bisa keterampilan apa yang harus dimiliki oleh Gen Z ini gitu ya untuk bisa mereka bertahan gitu ya. Seenggaknya bertahan lah gitu ya. Apalagi nanti ada ancaman AI, teman-teman, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang katanya digadang-gadang, wah, apakah akan mengancam keberadaan manusia, mengancam pekerjaan manusia dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa bertahan di masa depan itu gitu ya, setidaknya ada 4 nih keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah communication gitu ya, atau keterampilan komunikasi. Yang mungkin apa sih? Robot mungkin ya belum bisa gitu ya memahami apa memiliki kemampuan ini karena kan mereka diciptakan nggak ada emosi kan. Kalau dikomunikasikan kita memahami apa ya adanya emosi, negosiasi, human relation dan lain sebagainya. Yang kedua ada 4C. Yang kedua adalah collaboration. Jadi mulai dari sekarang nih teman-teman asah kecerdasan sosialnya. Banyak-banyakin jaringan dari sekarang. Jadi nanti pas lulus nanti bukan lagi celingak-celinguk, hah, saya harus kerja di mana? Nggak usah. Kalau jaringannya dibentuk dari sekarang, kalian itu nanti ketika apa? Ketika udah lulus nanti ya udah tinggal klik jaringan yang udah kita bangun dari sekarang gitu ya. Collaboration tuh apa ya penting banget bahkan sekarang pemerintah juga nggak bisa berjalan sendiri disebutnya tuh pentahelix collaboration gitu ya. Jadi ketika untuk apa ya membuat sebuah program nggak cuma pemerintah, government juga harus melibatkan media, harus melibatkan unsur akademisi, dunia usaha, dunia industri juga komunitas. Jadi penta ada 5 pentahelix, harus 5 unsur nih kalau misalkan pengen ada program yang jalan gitu, nggak cuma satu unsur doang gitu teman-teman. Kemudian adalah critical thinking and problem solving. Ini penting banget teman-teman. Siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Kayaknya selama apa ya, selama kita hidup pasti aja punya masalah. Bahkan saking liatnya Rasulullah dulu pernah ini ya, saking liatnya Hadijah capek nemenin dia apa sih? Nemenin Rasul apa ya, berdakwah gitu ya, menyebarkan agama Islam. Rasul tuh bilang, wahai Hadijah, apakah kamu lelah gitu? Terus Hadijah bilang kayak gini, ya bukankah dunia ini tempat berlelah-lelah? Terus istirahatnya kapan? Ya udah nanti aja di akhirat gitu. Nah, jadi siapa sih di apa di dunia ini yang nggak punya masalah? Kayaknya punya masalah ya, gitu ya dengan konteksnya masing-masing. Nah, keterampilan untuk memecahkan masalah ini tuh penting banget sama critical thinking gitu ya. Cara ngasahnya gimana? Cara ngasahnya kalau critical thinking tuh banyakin input yang masuk ke otak kita biar otak kitanya kaya. Kalau kaya berarti kan referensi untuk memecahkan masalah juga banyak gitu ya. Kalau problem solving, kalau ada masalah hadepin teman-teman. Masalah itu adalah apa ya? Kalau kata aku mah apa ya? Masalah tuh jadi rejeki juga gitu. Biar kitanya apa? Biar kitanya terasah kayak keris teman-teman tahu nggak sih keris yang benda apa sih ya keris gitu ya pisau keris gitu ya untuk bisa menciptakan sebuah keris yang indah tajam dan bertuah gitu ya, ya bertuah tuh bermanfaat dia tuh berasal dari lempengan besi pilihan karena yang pertama pilihan terpilih lempengan besi terpilih kalau besi ecek-ecek kan nggak akan dipilih gitu ya karena biasanya jadi senjata misalkan oh apa ya dalam berperang gitu atau buat raja gitu ya. Nah, si keris ini berasal dari lempengan besi yang terpilih lempengan, bentuknya lempengan kan. Untuk bisa menjadi keris yang cantik dan bagus, apa yang dilakukan sama keris tersebut? Dia dibakar, teman-teman. Bakar itu kan panas. Panas itu kan gak nyaman ya. Maksudnya itu sumber stres gitu ya, sumber masalah. Kalau ada ya adepin aja. Terus setelah dipanaskan apa? Dibenturkan, teman-teman. Bukan dibenturkan, dia apa sih? Dipalu itu apa sih? Ya gitulah, dipipihkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai dia berkali-kali, kali-kali di bejek gitu hingga pada akhirnya dia ngebentuk jadi keris yang cantik, yang bagus gitu ya. Terbentur, terbentur, terbentur hingga pada akhirnya terbentuk gitu ya. Jadi kalau kita pengen jadi terbentuk, pengen jadi manusia yang utuh, harus terbentur dulu. Jadi kalau ada masalah jangan lari, hadepin aja gitu. Ingat teman-teman, motivasi saya gitu ya, tidak ada masalah yang seharga nyawa gitu ya. Maksudnya kalau ada masalah kayak misalkan dosen nggak ngebales WA gitu ya, aduh belum bayar SPP gitu kan nggak seharga nyawa kan itu problem teman-teman atau tugas yang numpuk gitu ya. Maksudnya masih bisa diselesaikan gitu. Nah, jadi kalau ada masalah
adepin aja biar apa? Biar kan kalau ujian gitu ya. Kalau kita ngadepin ujiannya kayak UTS kan itu ujian, kayak UAS kan biar kita naik kelas ke stage selanjutnya, ke semester selanjutnya gitu. Yang selanjutnya adalah creativity dan innovation gitu ya. Nah, jadi teman-teman mumpung masih muda ya gitu ya, masa diproduktif kan, usia produktif sekarang 16 sampai dengan 30 atau 40 tahun gitu. Jangan sia-siain deh sehari minimal kalau apa ya, kalau main media sosial. Contoh YouTube aja, pelajari satu bidang ilmu yang baru yang teman-teman suka gitu. Biar apa? Investasinya leher ke bawah, ke atas, sorry, leher ke atas. Ya sama otak kita gitu ya, cari informasi baru, kursus terbaru kan sekarang informasi di YouTube beragam banget, di YouTube atau TikTok atau segala macam gitu ya. Kita bisa dapat kursus-kursus gratis, misalkan dari Udemy atau misalkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu ya. Dia tuh ngebentuk ini loh teman-teman. Pilar literasi digital yang paling bawah tuh namanya programnya MCD, Makin Cakap Digital. Dia tuh nyasar 12 juta masyarakat Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan sekarang nih terakhir ini tahun terakhir. Dan saya termasuk salah satu speakernya atau narasumbernya. Nah, di tengah ada apa ya? Disebutnya apa gitu. Kominfo tuh nyediain kursus-kursus gratis yang kita tuh bisa hidup di sana. Adik saya aja ngeakses kursus desain grafis gitu ya, yang di ada sertifikasinya, ada pelatihannya secara online gitu dan pada akhirnya dia bisa kerja. Sekarang itu dia udah ini sih, udah apa sih? Udah menikah gitu ya, tapi kerjaannya berdasarkan apa sertifikat yang dia punya dan keterampilan yang dia punya karena kan keahliannya desain grafis. Dia kerjanya di rumah remote, tapi kerjanya di 4 perusahaan dan gajinya lebih gede dari saya sampai 2 digit gitu. Wah, bikin kita apa ya? Bikin kita bisa hidup. Nah, yang terakhir di pucuknya nih, teman-teman. Ada namanya DLA, Digital Leadership Academy. Itu keren banget kalau teman-teman pimpinan organisasi, pimpinan hima ikutan itu deh. Karena aku pernah ikutan, waktu itu pernah jadi dekan, pernah ikutan. Jadi kita tuh bisa banget kursus, bukan kursus sih, kuliah gratis di universitas terbaik di dunia secara online selama 2 bulan. Nah, waktu itu aku ikutannya ke Oxford University yang ada di UK atau di Inggris. Wah, itu dosennya dari sana, pengajarnya dari sana, fasilitatornya dari sana. Kalau teman-teman nggak punya keterampilan bahasa Inggris yang bagus, tenang aja, ada translatornya gitu. Itu keren banget. Nah, kalau teman-teman yang mau gitu ya tinggal searching aja di LA atau Digital Leadership Academy. Nah, tapi syaratnya harus leader gitu, harus pimpinan sebuah organisasi atau something. Nah, kita bakal berlanjut. Mudah-mudahan teman-teman tidak apa ya, tidak bosan gitu ya. Kita akan masuk ke pilar yang pertama, yakni digital skill atau kecakapan digital. Digital skill ini apa sih? Digital skill adalah sebuah keterampilan yang kita miliki untuk bisa mengoperasikan produk teknologi secara hard skill atau soft skill. Nah, contoh handphone aku mana ya? Nah, misalkan ini ya, ini handphone aku. Hardware-nya kan ini ya, hardware-nya tuh ini ke perangkatnya gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu gitu ya, fungsi tombol on off-nya di mana gitu ya. Terus baterainya di mana dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kita bisa mengoperasionalkan hardware yang ini gitu. Begitupun software yang ada di dalamnya, wah isinya apa aja ternyata isinya ada WhatsApp. Nah, gimana caranya sih kita harus menguasai apa ya komponen-komponen utama di WhatsApp tersebut atau Instagram atau lain sebagainya. Nah, jadi tadi udah diungkapin di awal bahwa durasi masyarakat Indonesia mengkonsumsi media digital itu, gadget itu cukup tinggi. Sepertiga kehidupan mereka dihabiskan untuk berinternet ya. Yang rata-rata masih konsumtif. Konsumtif tuh apa sih? Maksudnya mereka masih jadi konsumen, nonton doang ya udah. Netflix jadi penonton, YouTube jadi penonton, scroll IG jadi penonton, scroll TikTok jadi penonton. Nah, kita balik kebiasaannya karena kita kan PR gitu ya, jangan jadi penonton doang. Yuk kita ubah kebiasaan konsumtif jadi produktif. Produktif tuh atau menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini menghasilkan konten entah itu nanti sebagai humas bentuknya misalkan press release atau postingan foto, video, promosi dan lain sebagainya. Nah, hal apa yang harus kita apa ya persiapkan gitu ya untuk bisa jadi humas yang memproduksi
sebuah konten, kita harus kenali dulu gitu ya fitur-fitur media sosial gitu yang ada setidaknya gitu ya. Media sosial kan ada Facebook, kalau sekarang berubah namanya jadi Meta gitu ya. Ada Instagram gitu yang juga ada lawannya eh, apa Twitter namanya Thread gitu ya. Terus ada Twitter yang sekarang berubah namanya jadi X gitu ya. Ada juga YouTube. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebenarnya teman-teman ketika nanti teman-teman jadi humas dan memproduksi konten gitu, teman-teman tinggal apa? Tinggal cari aja kira-kira media sosial mana yang cocok gitu ya. Misalkan, wah, saya mah pengen gitu ya eh apa sih nguploadnya video aja tapi durasinya tidak terhingga misalkan 2 jam gitu bisa pakai YouTube gitu tapi kekurangannya sering ada pop up iklan ya ya wayahna gitu bagi apa ya bagi penontonnya karena kan si pop up iklan itu pop up tuh iklan yang tiba-tiba muncul gitu pop up ke atas gitu ya itu kan yang jadi sumber AdSense para YouTuber gitu ya yang jadi sumber penghasilan gitu ya. Kemudian kelebihan Twitter mendistribusikan informasi dengan cepat dan ringkas, tapi kekurangannya karakter hurufnya kan dibatasi. Atau sekarang bukan Twitter ya, X gitu ya. Kemudian punyanya Elon Musk ya kalau nggak salah ya. Twitter. Kemudian Instagram memiliki fitur yang menarik untuk meningkatkan kualitas gambar maupun video yang diunggah. Jenis unggahannya terbatas gambar dan video, tapi kekurangannya. Jadi kalau misalkan kalau kita mau pilih konten Instagram, apa konten foto ya udah mainnya di Instagram sama video pendek kayak Reels atau TikTok nggak ada ya di sini. Misalkan konten-konten yang video pendek gitu ya bisa ke TikTok. Begitupun dengan Facebook. Nah, kemudian cangkulnya layaknya seorang petani, kita pakai cangkul, harus pakai cangkul dong gitu ya. Kita harus pakai alat-alat. Alat-alatnya apa nih? Yang pertama, untuk mencari ide konten gitu ya, teman-teman bisa cari ide konten di Pinterest atau YouTube. Nah, biasanya kan YouTube tuh cepet banget sama berita trending, apa? Cepet banget membagikan informasi mengenai berita yang lagi tren di setiap media sosial juga ada sih. Nah, teman-teman kita bisa cari nih ide konten kreasinya di situ gitu ya. Teman-teman juga untuk cari ide konten, coba searching deh di YouTube ada namanya konten pilar. Nah, konten juga ini ada beberapa pilar atau pondasinya. Jadi kalau misalkan lagi jualan gitu ya, produk dari perusahaan kita jangan jualan melulu gitu, tapi harus selang-seling. Misalkan postingan pertama postingan tentang edukasi, yang kedua postingan tentang menginspirasi, postingan ketiga baru jualan, diseling lagi sama postingan yang mengedukasi lagi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa searching nih kalau misalkan pengen jadi konten kreator, humas yang memproduksi konten humas konten kreator gitu ya bisa bikin kalender konten gitu ya. Jadi di checklistin nih kira-kira seminggunya 2 kali jam berapa itu juga masing media sosial punya prime time-nya sendiri. Prime time tuh adalah waktu yang paling banyak di apa di dinikmatin oleh pengguna gitu. Jadi biar kita trending topik, nah itu ada waktunya sendiri-sendiri gitu. Masing-masing media sosial punya rumusnya masing-masing gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada desain. Ah, teman-teman sudah ada di zaman yang sangat mudah dan enak banget. Karena apa? Karena zaman saya dulu, kalau pengen ngedit video tuh harus pakai ngedit foto harus pakai Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, ngedesain pakai apa sih? Pakai bukan PowerPoint, Corel Draw gitu ya. Terus ngedit video harus pakai After Effects. Wah, itu ribet banget dan maksudnya untuk memahami salah satu tools-toolsnya aja itu udah panjang tersendiri gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman udah ada ya balik lagi. Telkom bilang the world in your hand. Sekarang udah ada Canva, teman-teman. Yang di sana ada ratusan ribu bahkan jutaan mungkin ya. Apalagi kita pakai Canva Premium, wah itu udah enak banget sih. Template gratis yang bisa kita nikmatin gitu. Entah itu bentuknya poster atau bentuknya video pendek, presentasi dan lain sebagainya atau Snapseed. Kalau favorit saya karena paling simple Snapseed sih buat ngeedit foto gitu. Kalau dulu kan Photoshop gitu ya. Jadi ya udah nggak usah repot bawa laptop. Bawa laptop gitu ya. Ya udah di handphone aja juga udah enak gitu ya. Kemudian untuk stok foto, contohnya gini, wah gimana dong aku nggak punya kamera yang proper nih, nggak punya DSLR, nggak punya mirrorless gitu ya. Ya udah teman-teman, atau handphone aku juga apa sih, apa ya?
megapikselnya jelek gitu ya. Nah, teman-teman bisa loh pakai stok foto yang ada di internet yang bebas copyright. Artinya apa? Kita bisa menggunakan itu bebas hak cipta. Kita nggak akan didenda. Ah, bisa pakai prefix misalkan atau stock snap gitu ya. Nah, begitupun dengan pada saat ngeposting, jangan polos-polos aja ngeposting tuh posting aja teman-teman. Nggak boleh gitu, kita harus riset dulu. Nah, tekniknya namanya SEO. Nah, teman-teman bisa lebih dalam lagi, karena waktunya nggak akan cukup kalau ngebahas soal SEO. Teman-teman bisa searching gitu ya. SEO itu apa sih? Di YouTube panduannya banyak banget. SEO itu adalah Search Engine Optimize gitu ya. Adalah cara mengoptimalisasi mesin pencari Google agar konten yang kita produksi ada di halaman utama mereka walaupun kita nggak pakai iklan. Kan gini ya. Kalau misalkan perusahaan kita nyediain ini nih, perusahaan kerudung gitu ya. Kan yang paling simpel biar orang-orang kan orang cari informasi di mesin pencari dong Google misalkan kerudung merah jambu murah gitu ya. Nah, biar konten kita ada di halaman utama biasanya kita pakai ads atau advertorial atau iklan Google Ads gitu ya, pastilah gitu ya ada di halaman utamanya si Google ngerekomendasiin link website kita misalkan. Tapi kan kita nggak mau gitu, kita pengennya nggak mau bayar, pengennya gratis. Nah, teman-teman bisa pakai rumusan SEO ini dengan cara apa? Dengan cara ada rumus-rumusnya. Contoh, misalkan gitu ya. Sesimpel judul postingan, jangan judul postingan deh. Judul postingan pasti harus di-reset. Tapi nama file yang akan kita upload juga itu harus di-reset dulu, teman-teman gitu ya. Contoh gitu ya, kita ngedit di Viva Video misalkan kan biasanya kalau udah di save suka ada nomor seri Viva Video 2014 berapa gitu. Terus kita upload, nah jangan dulu sebelum upload kita harus nge-rename dulu gitu ya. Nge-rename apa si konten yang kita bikin, foto atau video tersebut dengan kata kunci yang udah kita teliti atau riset terlebih dahulu. Risetnya kemana? Ke ini nih. Ke Google, Google Keyword Planner atau Google Trends. Contoh, misalkan kita adalah sebuah perusahaan yang memproduksi obat obat diet gitu ya. Nah, kita ingin mempromosikan dengan cara apa? Membuat misalkan sebuah video pendek apa ya? Apa ya yang memperkenalkan produk kita. Nah, kira-kira kata langsing atau kata kurus ya yang paling banyak dicari sama orang ya kita tentuin dulu gitu konsumen kita berapa, demografinya cewek atau cowok, usianya berapa dari berapa, lokasinya di mana, di Surabaya, di Jawa Timur, Jawa Barat atau di mana. Nah, si Google Keyword Planner ini atau Google Trends gitu ya atau Basamo ini bisa ngasih nih perbandingan antara kata langsing atau kata kurus yang paling banyak dicari di mesin pencari. Oh, ternyata kalau untuk orang Surabaya perempuan dengan umur 20-an mereka lebih banyak kata langsing dibanding kata kurus. Nah, kalau kita udah dapet keyword itu, namanya juga keyword planner. Kita ambil nih, oh berarti obat pelangsing, bukan obat yang membuat kurus. Oh ya udah obat pelangsing. Nah, keyword yang udah kita riset tadi kita simpan, rename di nama file itu, nama file yang udah kita produksi. Kemudian di judulnya gitu ya, kita obat pelangsing gitu ya. Kemudian di hashtagnya, kemudian di captionnya. Nah, pada akhirnya kan si apa ya? Si media sosial ini punya sistem algoritma sendiri gitu ya. Nah, biar eh, konten kita bisa masuk ke sistem algoritma media sosialnya di YouTube atau di Instagram. Pada akhirnya berita kita jadi trending atau berita kita jadi viral atau FYP gitu ya dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya, kurang lebih apa lagi ya? Masih jauh nih. Nah, untuk mempromosikan juga kita harus ini nih. Ini ada Philip Kotler. Philip Kotler itu adalah bapak pemasaran di dunia. Dia tuh ngerumusin bauran pemasaran atau marketing mix yang disebut dengan 7P gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Ketika kita mempromosikan sesuatu, maksudnya produk dari perusahaan kita bisa bisa mengandalkan rumus 7P ini gitu ya. 7P itu apa? Yang pertama adalah produk. Produk yang kita miliki itu apa? Harus punya USP. USP itu adalah unique selling proposition lah ya. Jadi harus punya keunikan dibanding produk sejenis. Contoh, kalau perusahaan kita memproduksi seblak, nah seblak di pasaran kan pakai kencur gitu ya. Nah, kita bikin inovasi lain. Wah, seblak di kita toppingnya mozzarella. Nah, misalkan kayak gitu. Atau ini sampelnya
Wellness tourism. Oh, orang-orang datang ke Bali gitu ya. Biasanya buat menikmati pantai atau ke Bandung wisata belanja. Nah, kita bikin misalkan wellness tourism apa ya? eh Tempat wisata yang bukan cuma wisata untuk bersenang-senang tapi juga untuk bisa mendapatkan wellness. Wellness itu apa ya? Kesehatan secara utuh, fisik, mental, emosional, spiritual. Misalkan kita bikinnya spa gitu ya, bikin bikin tempat rekreasinya spa gitu ya, spa terus apa lagi ya, ya something like that lah ya gitu ya. Kemudian price. Nah, price juga kita harus menentukan dengan cara apa riset pasar dulu. Lihat dulu pesaing kita gitu ya, dia ngebidiknya kelas menengah, atas atau bawah. Terus tentukan positioning kita, posisi kita di mana gitu. Kemudian place. Place itu adalah lokasi strategis. Kalau dulu lokasi itu bisa jadi bentuknya toko fisik. Kalau sekarang kan enggak. Kita promosi mau di Instagram, YouTube, Twitter, atau TikTok. Nah, nanti jualannya mau di mana marketplace-nya, loka pasarnya mau di mana gitu ya. Mau di Shopee, Tokopedia, terus dan lain di Bukalapak mau di mana gitu. Nah, kalau dulu kan tokonya toko fisik, kalau sekarang tokonya toko online. Jadi promosi di media sosial, jualan di loka pasar atau marketplace. Kemudian bikinlah promosi, misalkan beli dua gratis satu gitu ya. Misalkan harga aslinya sih sebenarnya ini nih psikologi konsumen. Kayak semalam juga ya walaupun saya udah tahu teorinya tapi tetap aja terjebak. Nih saya nih ceritanya beli baju buat anak saya. Wah, ibu-ibu kan, insting ibu-ibu. Beli apa sih? Beli satu gratis dua, gila nggak tuh? Beli satu gratis dua, maksudnya baju buat anak gitu ya. Anjir gitu ya, beli satu gratis dua, mantap kali nih. Tapi harga bajunya satunya 600.000. Ya pada akhirnya saya terjebak juga. Wah, saya ngerasa untung nih. Harusnya kan kalau dikalkulasiin jadi 1.800.000, tapi saya cuma bayar 600.000 gitu. Padahal mah harga asli satu bajunya cuma 200.000, cuma dibolak-balikin gitu loh gitu. Padahal apa sih keuntungan yang apa didapetin sama perusahaan tetap konstan gitu. Tapi si konsumen ngerasa untung gitu dengan manipulasi data yang seperti itu ya. Padahalnya win-win solution lah. Si konsumen ngerasa untung, si perusahaan juga untung. Nah, itu bikinlah promosi atau penawaran khusus. Kalau atau enggak misalkan di sebuah klinik gitu ya, yuk periksa gigi 10 kali, misalkannya 10 gratis satu kali, misalkan kayak gitu ya terserah lah ya. Kemudian people. Nah, juga ciptain SDM-nya. SDM-nya siapa gitu ya, kita gitu. Jadi gini, kalau fungsi humas itu ngebuka jalan gitu ya, ngebuka jalan seluas-luasnya ke masyarakat, mensosialisasikan, mempromosikan. Nah, nanti yang salesnya adalah bagian marketing. Nah, ini juga si marketingnya harus apa ya, harus dilatih gitu ya, secara baik biar jalinan komunikasi yang sudah kita bangun secara baik, mereka juga terlayani dengan baik. Bahkan lebih dari itu, ada juga perusahaan-perusahaan yang melakukan ini ya pelayanan purna jual walaupun misalkan kayak misalkan beli mobil walaupun mobilnya udah berhasil dibeli sama konsumen tapi masih ada pelayanan purna jual misalkan gratis ganti oli atau dan lain sebagainya biar biar apa biar si konsumennya jadi loyal jadi pelanggan dari konsumen jadi pelanggan gitu jadi apa ya melakukan apa ya repeat order, melakukan apa ya, pemesanan terus-menerus gitu ya, proses. Nah, ini juga harus ya itu yang tadi ya, cara perusahaan melayani konsumen. Dan yang selanjutnya adalah physical evidence. Nah, jadi teman-teman, apalagi kalau misalkan sekarang zamannya Instagram gitu ya, kualitas dari konten yang kita lakukan harus bagus banget. Karena berdasarkan riset, 60% proses pembelian itu berdasarkan packaging atau kemasan. Kita suka sama seseorang kan juga dari mata turun ke hati kan gitu. Itulah intinya. Nah, ini juga daftar tautan penting kalau teman-teman ini juga ini ya kayak kayak misalkan nanti oh humas ditugasin jadi media sosial spesialis atau analyze gitu ya ya udah berarti kan mengelola media sosialnya hati-hati sama password nanti diajarin cara bikin password yang benar tapi untuk mengecek kekuatan password kita bisa datang ke website password.kaspersky.com. Nah, apakah password yang kita gunakan itu lemah, sedang atau kuat? Karena apa? Karena penting banget berhubungan sama eh,
hak kekayaan digitalnya perusahaan gitu. Informasi-informasi penting perusahaan bisa jadi di WhatsApp tersebut atau di Instagram tersebut banyak banget data konsumen yang ada gitu. Jangan sampai lemah dan gampang dibobol. Kemudian begitupun cara memeriksa kebocoran email, datang ke perisadata.com atau melakukan 2FA. 2FA itu apa sih? Two Factor Authentication. Two Factor Authentication itu apa sih? Ini adalah sebuah sistem yang dirancang gitu ya di WhatsApp, di Google, terus di Facebook juga bisa kita setting sendiri yang dirancang untuk menjadikan hanyalah pemilik akun yang bisa mengakses akun tersebut gitu. Contoh misalkan ya kita punya email, nanti deh di belakang disebutin 2FA ya. Kemudian periksa setting keamanan media sosial. Nah, masing-masing media sosial juga punya apa sih setting keamanannya sendiri kayak Google bisa ke g.co/security checkup gitu ya. Kalau di Facebook bisa ke fb.com/privacy. Kalau ke X atau ke Twitter bisa ke bit.ly/Twitter security gitu. Terus kalau akun kita kena hack, apa yang harus kita lakukan? Nih, laporin aja ke Twitter, bisa ke Facebook, bisa ke Google, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pilar yang pertama gitu yang harus kita kuasai sebagai humas yang akan apa ya mengkreasikan konten untuk menyebarluaskan informasi perusahaan gitu kepada masyarakat luas, khususnya kepada netizen gitu ya. Itu jadi kita harus cakap secara digital. Nah, tidak cuma cakap secara digital, yang harus kita lakukan adalah aman secara digital. Karena apa? Karena sama halnya di dunia nyata, di dunia maya pun ada penjahatnya, teman-teman. Banyak banget gitu ya. Nah, yang paling kentara pernah nggak sih kalian dapat SMS atau WA kayak gini? Selamat, wih, Anda mendapatkan 175 juta rupiah gitu ya. Informasi lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini www.promoramadan27.blogspot.com. Wih, lumayan kan dapat 175 juta, bukan 175 triliun ya yang sekarang ini viral gitu ya buat beli baju lebaran. Nah, hati-hati kalau dapat informasi kayak gini jangan asal klik karena bisa jadi phishing. Phishing itu adalah pencurian data pribadi yang merugikan pengguna gitu ya. Phishing itu berasal dari kata phishing yang artinya memancing. Artinya si pelakunya ini, si penjahatnya ini memancing atau mengiming-imingi calon korban dengan sesuatu yang menggiurkan. Contohnya ya tadi hadiah berupa uang tunai, rumah, mobil, atau pas zaman COVID dulu kuota, misalkan kuota kuota belajar gitu ya. Nah, hati-hati bisa jadi kalau kita klik bisa diremote tuh sama penjahatnya. Data-data pribadi yang ada di handphone kita gitu ya dikuras sama mereka. Hati-hati teman-teman gitu ya. Di Cianjur aja udah ada 2 korbannya. Jadi dia nggak tahu nih, nggak pernah suatu hari si korbannya ini ditelepon sama orang yang nagih pinjol gitu ya pinjaman online padahal si korbannya ini nggak sama sekali ngerasa pernah apa ya mengajukan pinjaman online. Nah, diindikasikan atau asumsi gitu ya si data-data pribadinya yang ada di handphonenya ini di di inilah di apa ya dijual bukan dijual ya digunakan untuk peminjaman online oleh si pelakunya. Bisa jadi di handphonenya itu ada foto KTP, ada foto kakak, ada foto wajah. Nah, jadi data pribadi yang ada di handphone tersebutnya diambil gitu. Nah, biar nggak jadi sasaran gitu ya, ada korban, ada sasaran nih teman-teman. Kalau kalau udah jadi korban ya berarti kita udah ngerasa kekurang apa ya, ke ke kerugian fisik sorry kerugian material sama moral ya misalkan kerugian uang gitu jadi harus ganti ke pinjaman online atau rugi secara moral gitu. Saya juga dulu pas kuliah gitu ya pernah ada dosen saya, jika ada yang ngaku-ngaku atas nama saya jangan ditanggapi apalagi apa pinjam uang akun saya dihack. Nah, itu kan secara moral juga kita dirugikan gitu. Nah, bisa jadi kita bisa jadi korban atau sasaran. Sasaran itu kita belum jadi korban, tapi kita jadi sasaran, kita nerima WA tersebut. Nah, sebelum diklik kita harus amati.
cermati alamat situs. Nah, bukan cuma ini ya, bukan cuma alamat situsnya. Belakang.apk juga, wah beberapa waktu yang lalu kan sempat viral juga gitu ya, sempat heboh gitu ya. Undangan pernikahan, tapi belakangnya APK, tahu-tahu itu virus gitu ya. Nah, cermati alamat situs. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan profesional biasanya belakangnya .com atau komersial. .co.id itu perusahaan komersil yang ada di Indonesia. .ac.id itu adalah lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, Academic Indonesian gitu ya. .gov itu .government, berarti institusi pemerintahan gitu ya. Nah, kalau belakangnya itu ya udah berarti biasanya terpercaya gitu ya. Dan kalaupun dapat SMS blast gitu ya, jangan pernah percaya dapat SMS blast dari nomor personal. Nomor personal itu kayak 0815 gitu ya. Karena biasanya perusahaan profesional, komersial yang benar gitu ya, nge-share SMS Blast tuh pakai nama perusahaannya sendiri, contoh Starbucks atau BCA Finance, langsung aja nggak pakai nomor gitu ya. Lalu kemudian kalau ada juga nih motif phishingnya lewat telepon gitu ya, wah ada ini nih, ada keluarganya yang apa, yang kena tilang atau rumah sakit hingga pada akhirnya dimintain nih nomor rekening, mintain ditransfer dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah jangan panik dan terpancing gitu. Terus saat jadi korban yang harus kita lakukan adalah hotline, laporin ke hotline 1566655 gitu. Jadi kita harus jadi pemutus mata rantai si apa? Si phishing ini. Kemudian kalau kalau kita ngerasa jadi konsumen yang terzolimi gitu, kita bisa email kok ke konsumen.ojk.go.id atau aduan konten@mail.kominfo.go.id atau website di layanan.kominfo.go.id karena si pelakunya bisa mendapatkan ancaman. Karena kan ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 9 tahun 2016 gitu ya, yang ancamannya minimal 2 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Jeblosin aja ke penjara, misalkan gitu ya. Dan pencegahannya apa? Apa yang harus kita lakukan biar kita safety atau aman berselancar di dunia maya? Yang pertama tentu saja update diri soal cybercrime. Nah, teman-teman kan sekarang juga lagi update diri, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kejahatan di dunia digital. Biar apa? Biar kita aware, sadar gitu ya. Kemudian jangan asal klik. Jadi kalau kita dapat email phishing gitu ya, nah biasanya klik tautan di bawah ini ada tombol warna hijau. Nah, bisa pakai teknik hover. Hover itu apa? Jadi kita arahin mouse kita itu kalau di laptop ya ke klik tombol hijau itu, tapi jangan dulu diklik. Nah, biasanya ketika kita ngarahin mouse kita ke logo klik itu gitu. Nah, biasanya di sudut kiri bawah laptop suka ada tujuan alamat situs yang dituju. Kalau belakangnya .blogspot.com atau wordpress.com udah abaikan aja karena itu pasti apa ya? Itu kan hostingan gratis yang bisa diakses sama siapa aja karena si phishing ini juga apa ya? Apa ya, alamat situsnya tuh suka menyerupai alamat asli kayak Shopee jadi Shipee, Lazada jadi Lazida, kayak Google. Pokoknya kan dua jadi tiga gitu. Jadi hati-hati. Tentu saja gunakan antivirus, teman-teman. Kalau misalkan YouTube kita minta diupdate dengan versi terbaru ya update aja, atau Instagram kita minta diupdate dengan versi terbaru ya update aja karena sistem keamanannya juga biasanya ikut terupdate. Dan gunakan password yang sulit. Perlakukanlah our password like our underwear, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Jadi perlakukanlah password kita selayaknya kita menggunakan pakaian dalam. Yang mana pakaian dalam kan jadi ranah pribadi dalam hidup kita. Kita sering mamerin daleman kita nggak sih? Nggak kan, kecuali Superman sih. Nah, jadi ya udah jadi ranah pribadi kita, jangan sampai karena gara-gara bucin tukeran akun Instagram, tukeran password Instagram, ya jangan nanti disalahgunakan gitu ya. Yang pertama, jadi ranah privasi kita. Yang kedua, kita suka ganti pakaian dalam nggak sih? Ya suka lah, kalau enggak kan nggak nyaman gitu ya. Begitupun dengan password, diganti secara berkala kayak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Dan gunakan password yang sulit. Password itu umumnya yang kuat itu minimal 8 karakter, gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter kayak kayak underscore gitu. Dan pastikan keamanan website. Nah, biasanya kalau kita apa ya, masuk ke website itu kan suka ada simbol gembok ya, ada gembok kebuka, ada gembok ketutup. Nah, kalau gembok kebuka itu artinya belum secure. Secure tuh apa sih?
aman, belum diverifikasi. Tapi kalau gemboknya ketutup berarti udah aman, berarti itu udah aman dari segala macam cybercrime. Berarti kalau udah gembok ketutup ya udah klik aja. Ada juga HTTP, ada HTTPS. Nah, sebisa mungkin kalau kita ngeklik mendingan yang HTTPS aja kalau memungkinkan karena S-nya tuh secure, aman, udah diverifikasi. Nah, waspada jika diminta data pribadi. Nah, ini juga jadi pengalaman pribadi ya. Kalau temen, kalau nih ini juga di pinjol-pinjol, di aplikasi games gitu. Kalau yang saya rasain tuh ini, saya kan anak udah 3. Nah setiap hamil saya suka ngedownload aplikasi hamil nih ya untuk ngontrol perkembangan janin gitu ya. Nah kan isinya kan cuma panduan dan informasi. Tapi pada saat awal dia minta diinstal, dia ada kata-kata kayak gini. Aplikasi ini membutuhkan seluruh kontak yang ada di device Anda. Apakah Anda setuju? Nah, itu hati-hati. Kalau kita okein, berarti dia bisa dong menyedot data-data kontak yang ada di handphone kita. Terus ada lagi kayak gini pertanyaan, apakah aplikasi ini bisa? Boleh, Cina. Mengapa ya? Mengelola galeri Anda, mengelola panggilan Anda, mengelola kamera Anda. Loh, kok ini apa hubungannya gitu ya sama data-data pribadi, aset-aset digital yang ada di handphone saya gitu. Kan nggak ada hubungannya kan saya nggak harus ngupload foto dan video kecuali ada hubungannya. Begitupun pada saat hati-hati loh teman-teman pada saat ngedownload apa ya ngedownload game gitu ya kan kalau nggak ada hubungannya sama foto kita atau video kita sama kontak kita kan nggak ada hubungannya atau mengelola panggilan gitu kan nggak ada hubungannya jangan asal klik oke 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 biar keinstal hati-hati ada pencurian data pribadi. Nah yang terakhir adalah aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication, autentifikasi dua arah biar apa biar eh, akun kita terjaga, akun perusahaan kita terjaga. Contoh, misalkan ini suatu hari, misalkan Siana buka Instagram tuh biasanya pakai handphonenya mereknya Xiaomi misalkan. Tapi tiba-tiba, wah ada nih perangkat asing gitu ya. Eh, ada seorang apa ya, seseorang yang mau apa ya melakukan cybercrime dengan cara apa? Dengan cara ngebobol. Nah, si aplikasi 2FA atau Two Factor Authentication ini gitu ya bakalan ngasih tahu, ngasih notifikasi ke kita. Wah, Astri, misalkan ini nih ada yang mencoba membuka Gmail milik Anda gitu ya, atau membuka Instagram milik Anda. Apa sih? Melalui handphone Oppo misalkan atau Samsung. Apakah itu Anda? Ada perangkat asing nih yang coba ngakses akun milik Anda. Apakah itu Anda? Jika itu Anda akan diberi akses, tapi jika tidak, nggak akan diberi akses gitu. Nah, ini sekeren itu sih beberapa kali juga saya pernah pernah dapat notifikasi itu berarti kan ada yang coba ngebobol email saya gitu ya. Nah, ini juga cara ngaktifasiinnya tuh gampang banget di WhatsApp terutama ya teman-teman nanti teman-teman bisa searching sendiri tutorialnya karena gampang banget. Itu pilar yang kedua. Yang pertama digital skill biar kita bisa cakap secara digital. Yang kedua adalah digital safety biar kita bisa aman secara digital. Nah, yang ketiga adalah digital ethic. Pertanyaannya kenapa sih kita harus menjaga etika di dunia digital? Karena postingan kita akan terekam abadi selamanya di internet. Karena layaknya ini ya teman-teman kita berjalan di atas pantai. Nah kalau berjalan di atas pantai, kira-kira apa yang terjadi pada permukaan pasir pantai tersebut? Ada jejaknya dong gitu ya. Begitupun dengan aktivitas kita berselancar di dunia maya. Ketika kita berselancar ada jejak yang kita tinggalkan. Apa itu riwayat pencarian, komentar kita, foto kita, tagan kita gitu ya, like kita dan informasi lokasi yang kita bagikan teman-teman dan ingat postingan yang kita posting akan terekam abadi selamanya di internet walaupun udah kita hapus teman-teman karena bisa jadi nih misalkan gini ya kita misalkan ngeposting apa ya gambar yang tidak senonoh cuek aja lah karena isinya juga followernya teman-teman doang gitu. Nah, tapi sedetik kemudian kita, aduh, wah ingat, wah takut nih terjerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Pornografi, Porno Aksi sama kita hapus. Nah, jangan pede, postingan tuh hapus selamanya karena bisa jadi ketika diposting sama orang udah di screenshot atau sama orang udah dibagikan ke orang lain gitu, udah di-share gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara merawat jejak digital kita? Nah, caranya dengan cari tahu nama kita di mesin pencari kelihatan tuh jejak digital kita positif atau negatif gitu ya.
Contoh kita datang ke Google, klik aja nama Asri Dwi Andriani, oh terekam tuh, terpaparin data-data digital kita. Kita tinggal nilai aja itu positif atau negatif. Kemudian atau privacy. Jadi kalau kita pakai media sosial sebaiknya like apa fitur private-nya diaktifasi biar apa? Biar bisa menyaring temen yang bisa lihat konten kita tuh siapa aja itu kalau secara pribadi ya. Tapi kalau misalkan untuk tujuannya promosi bisnis ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian gunakan kombinasi password yang kuat gitu ya. Aktifkan 2FA, HTTPS dan jangan asal klik gitu ya. Selanjutnya ini nih kita juga harus berpedoman pada netiquette. Netiquette itu adalah netizen etiquette atau etika berinternet, tata krama dalam menggunakan internet. Eh, yang donnya apa sih? Ya jangan asal klik, jaga privacy, jaga keamanan akun, hindari hoax. Nanti minggu depan kita ngobrolin hoax ya. Sebarkan hal positif dan gunakan seperlunya, screen time-nya gitu ya. Nah, yang nggak boleh kita lakukan, body shaming, mempermalukan bentuk tubuh orang lain di kolom komentar. Kayak misalkan di kolom komentar artis, ih anak kamu kok kayak monyet, misalkan. Itu kan nggak boleh ya, body shaming. Iya, Bunda. Makasih, hati-hati. Iya, Bunda. Makasih, Bunda. Ada iklan lagi. Kemudian cyberbullying, perundungan digital. Oh, misalkan ngelabrak orang secara digital atau ini sesimpel ngestalkingin mantan. Kalau bikin mantan kita ngerasa terancam, teman-teman itu juga jadi cyber bullying. Nyinyir di kolom komentar artis sehingga memulai konflik, nggak boleh curhat masalah pribadi. Curhat masalah pribadi nggak boleh teman-teman karena bisa jadi di status WA yang kita sindirin satu orang yang ngerasanya 500 orang yang ada di kontak kita. Jadi hati-hati ya. Mengunggah data pribadi. Nah ini hati-hati. Data pribadi itu adalah aset digital kita yang berharga. Nggak boleh di-share sembarangan. Ada data pribadi yang sifatnya sensitif, teman-teman. Contohnya apa? Nama asli, alamat asli, nomor KTP nggak boleh, nomor kakak nggak boleh, nomor telepon kalau kita secara pribadi ya. Atau misalkan gini, nama gadis ibu kandung. Nah, karena nama gadis ibu kandung biasanya jadi alat verifikasi bank untuk menentukan apakah kita pemilik akun atau enggak. Contoh misalkan ya, kalau kita ketinggalan apa ya, KTP atau apa ya, KTP atau ATM atau buku tabungan, tapi kita ingin melakukan transaksi di bank. Nah, biasanya data pribadi kita suka dikonfirmasi. Ibu namanya siapa? Alamatnya di mana? Kan kita sebutin sebagai konsumen gitu ya atau nasabah. Tempat tanggal lahirnya di mana dan nama gadis ibu kandung. Nah, itu hati-hati. Mengejek dengan menyebutkan atau tanpa menyebut nama yang tadi ya, sarkas di WhatsApp gitu ya. Pengen nyindirin satu orang tapi yang ngerasa seluruh orang yang melihat status WhatsApp kita dan bersikap terlalu ekstrim. Nah, itu adalah digital etik. Yeay, kita masuk ke digital culture. Ini adalah pilar terakhir gitu ya. Yuk jaga ruang digital kita sama-sama. Kenapa? Karena kita aduh, saya tuh sedih banget. Indeks membaca di Indonesia itu menurut UNESCO gitu ya, ada di angka 0,001. Artinya apa? Cuma ada satu orang yang serius baca di antara 1.000 orang yang ada di Indonesia. Nah, kita termasuk yang mana nih? Termasuk yang satu orang atau 1.000 orang gitu. Itu indeks membaca ya. Kemudian survei dari Most Literated Nation in the World, kita tuh ada di peringkat kedua di bidang literasi, tapi dari bawah peringkat 60 dari 61 di bidang literasi secara umum. Kemudian tahun 2020 kalau nggak salah ada nih survei dari Microsoft yang bilang kalau netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara berdasarkan Digital Civility Index. Atau indeks keadaban digital karena itu netizen Indonesia tuh paling guyup gitu ya, paling kompak gitu untuk menyerang sesuatu. Contoh nih ya, anaknya Gubernur Jawa Barat, Kang Eril ya kalau nggak salah, almarhum Kang Eril gitu ya kan meninggal. Weh, yang diserang sama netizen Indonesia itu adalah Sungai Arenya, apa salah sungainya gitu sampai kayak gitu kan. Nah, terus masyarakat Indonesia juga tadi udah dibilangin ya, punya
apa budaya tutur yang kuat gitu ya, guyub gitu. Mereka tuh sering lebih seneng ngobrol daripada baca, daripada nulis gitu. Lalu Kominfo ini tuh kayaknya kalau nggak tahun 2022 atau 2023 deh. Indeks literasi digital Indonesia ada di 3,49 dari skala 1 sampai 5. Artinya kan ada di tengah-tengah, ada sedang nih belum baik. Makanya kita sama-sama harus ningkatin. Nah, yang terakhir, ini nih yang paling berharga dari diri kita adalah yuk sama-sama kita mengamalkan Pancasila sama Bhinneka Tunggal Ika tuh di ranah digital gitu ya. Kalau Pancasila ini adalah filosofi kehidupan kita di dunia nyata, yuk kita sama-sama gitu. Apa ya, menerapkan Pancasila ini jadi ruh pada saat kita berselancar di dunia maya. Karena apa kayak contoh misalkan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kalau misalkan kita pegangnya ke Pancasila, berarti kan postingan-postingan yang akan kita posting nanti, postingan-postingan yang baik, yang positif, yang inspiratif, yang berwelas asih, yang saling menghargai. Ini yang paling berharga loh teman-teman dari negara kita gitu. Karena kita tuh beda-beda, agamanya beda, sukunya beda, bahasanya beda, tapi kita tetap bisa sama-sama, tetap bisa guyub gitu. Kalau di negara lain sukunya sama gitu ya, tapi agamanya beda aja kayak di Rohingya atau misalkan di Gaza gitu. Itu kan jadi konflik. Nah, makanya yang yang harus kita rawat yang siapa yang wajib merawat Bhinneka sama Pancasila ini ya kita sendiri gitu, teman-teman. Karena ini adalah jati diri bangsa kita gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu. Nah, ini yang terakhir adalah think before posting. Jadi kita harus think dulu, harus mikir dulu sebelum posting. Think sendiri adalah singkatan THINK gitu ya. T-nya sendiri adalah panduan, true gitu. Apakah postingan yang akan kita posting itu benar, sudah jelas kebenarannya? Jika sudah jelas, ya boleh diposting. Tapi kalau misalkan terindikasi hoax gitu, ya jangan. Minggu depan kita bakalan ngebahas klasifikasi hoax itu ada apa aja sih. Yang selanjutnya adalah helpful, ngebantu orang lain nggak sih? Kalau ngebantu postingan kita ya boleh. I-nya tuh huruf ketiga adalah illegal. Apakah postingan yang akan kita posting tuh nabrak nilai norma dan hukum yang ada di Indonesia enggak sih? Kalau nabrak jangan, kalau enggak ya oke. N itu adalah necessary. Necessary itu perlu nggak sih? Posting yang penting, jangan yang penting posting gitu. Jadi lagi makan posting, lagi sholat posting, posting yang penting, jangan yang penting posting. Yang selanjutnya adalah kindness, kebaikannya bari nilai kebaikan nggak sih? Because you are what you share gitu ya. Karena postingan kita selaku mas, kita kan ini ya kayak etalase, kayak duta gitu. Karena postingan yang akan kita posting akan mencerminkan diri kita, terlebih lagi akan mencerminkan citra diri perusahaan kita. Makanya ya itu penting gitu. Akhirnya beres juga. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa teman-teman terima gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya apa ya menyampaikan permohonan maaf secara lahir dan batin jika ada selama ini kata-kata kasar atau kata-kata yang salah atau sikap saya yang menyakiti hati teman-teman. eh Jika tangan aku mau ngasih kata-kata mutiara dulu. Jika tangan tak bisa berjabat dan raga tidak bisa bersua gitu ya. Jika ada kata yang membasuh luka, mudah-mudahan pintu maaf masih terbuka. Kasih cakep dong, cakep. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga hari raya ini menebarkan kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin dan kita ketemu pada sesi-sesi selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Bye-bye.